ada orang yang kita dengar masih pakai narkoba, buat gue sih dalam hati, lu nyali lu gede banget ya gitu. Iya. Radio Vlog is back, guys. Nih salam hormat dulu. Oh iya, sama. Salam hormat dulu. Enggak salam ini kan karena beda nih kali ini. Iya benar. Ini biasanya nih kita tuh ya gitu. Teriak sana teriak sini untuk mulai, tapi sekarang tuh kayak sungkan. Kenapa ya? Apalagi ada bapak-bapak ini. Nah, Ada iya kan? aja. Guys, ini kita Siap. kenalkan dulu siapakah yang ada di sini. Ini kenapa gue pakai baju ini kan? Ke bajunya sama gitu. Kenapa bajunya sama? Karena gue ngefans banget sama Bu Nika ini kan. Keren ya. Karena kita belinya kiloan. Bung Ika ini Ketua Umum dari Korps Indonesia Indonesia Muda. Nih, selamat datang. Terima kasih. Dan ada Bang Rizky, calon ya. Anak muda lah, anak muda yang sangat-sangat luar biasa ya. Iya, sangat bagus nih tampaknya karirnya. Karirnya makin naik di Amin. usianya yang 27 tahun. Iya, sekarang. 27 tahun. Bakal jadi calon bupati. Iya, benar bakal jadi calon bupati. Insya Allah Bang, si Junjung Bang Sumatera Barat. Si Junjung, Iya. Sumatera Barat. Iya. Dari usia 27 tahun. Amin. Insya Allah jadi bupati muda. Iya. Kampung lu ya? Bukan ya? Iya kan? Wah, ada orang sini. Oh, ada di Tinggal sini. bilang. Kasih tahu keluarga Iya, tanggung. ada di sini orang si Jadi Junjung. kampanye sih. Nggak boleh colongan ya. Tuh, tapi di sini kan bebas. Iya. Tapi kan maksudnya bukan kampanye. Iya, perkenalan. Guys, itu tadi nih udah dikenalin. Nih Korps Indonesia Muda itu adalah kita obrolannya ke organisasi kah atau kemana nih Kevin ya? Gitu. Organisasi dulu. Organisasi dulu ya. Organisasi dulu. Boleh. Kita berangkat ya. Gue deg-degan nih kalau depan ketemu. Mungkin Ketum bisa, kan kita memang ini biasanya kita menjelaskan ya awalnya nih kayak part basa-basi Basa-basi. tentang siapakah Siapa bintang Oh, tamunya, oke. ya kan? perjalanan bintang tamunya seperti apa. Kita tanya dulu nih Korps Mungkin Indonesia Muda itu silakan apa? Korps Indonesia Muda Ketum Bisa menjelaskan anak muda yang mempunyai menjadi ketua umum salah satu Ah, organisasi, amin. iya kan? Bisa membentuk Korps Indonesia Muda itu pertama kali. Iya. Dari mana nih idenya atau tiba-tiba bangun tidur wah udah pakai baju Ya, Gimana? waktu udah tepat dipersilakan. Aduh. kita kenalan dulu lah dengan Korps Indonesia Muda. Kasih sebelumnya udah diundang di tempat yang gue sering nonton sih di sini. Bisa. Biasanya jadi penonton gitu kan. Sekarang diundang ke tempat ini. Cuman kalau ngejelasin tentang Korps Indonesia Muda, gue malu buat ngejelasinnya. Harusnya tugasnya beliau yang jelasin. Gitu ya. Karena kebetulan di dalam Korps Indonesia Muda beliau ini sekjen saya. Gitu. Wah. Pak Sekjen gimana sih ini? Jadi penjelasan ini harusnya lebih tepat sekjen yang Tapi jelasin, bukan saya. tapi di kesempatan kali ini Oh, siap. sekjennya lagi jadi host. Bisa kan? Bisa Merangkap bisa sekjen nih ya. bisa Merangkap. melebar-lebar itulah. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi Korps Indonesia Muda itu kita perkenalan organisasi dulu Siap. ya. Adalah sebuah organisasi kepemudaan tingkat nasional yang kita berdiri itu sudah 4 tahun. Jadi kita berdiri genap di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2016. Kita dikukuhkan dan deklarasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Korps Indonesia Muda ini saya bisa jamin dan pastikan kita independen, bukan underbow atau sayap partai politik Manapun manapun. Jadi kita berdiri sendiri, bergerak di bidang kepemudaan. Alhamdulillah sekarang Korps Indonesia Muda kita sudah ada di 18 provinsi dan 37 kabupaten kota se-Indonesia. Ini juga sebenarnya karena COVID sih. Kalau enggak kemarin mungkin kita sudah ada pelantikan total Lebih ya. 26 provinsi mungkin. 26. Memang tertunda semua karena memang kan kita tidak boleh ada kegiatan-kegiatan keramaian. Betul. Nah, kalau ditanya tentang kegiatan KIM sendiri, mirip-mirip lah dengan Ormas atau OKP lainnya. Cuman kita ambil konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa sih yang menjadi momok organisasi yang masyarakat tidak suka terhadap organisasi pemuda, itu sekuat mungkin kita coba hindarkan. Dan apa sih yang bermanfaat dan bisa berkontribusi buat negeri ini, itu yang lebih kita tingkatkan. Kembangkan lagi. Jadi kita punya 5 fokus kegiatan khusus organisasi yang kita sebut dengan pancagiat organisasi. Jadi kalau ditanya KIM itu kegiatannya apa,
Jadi Korps Indonesia Muda itu kita lebih seringnya disebutnya KIM ya. Kim. Jadi kalau ditanya KIM itu apa, kegiatannya apa saja, jadi kegiatan KIM adalah kegiatan pancagiat organisasinya. Jadi KIM itu ada punya pancagiat dan punya 2 badan khusus. Ini agak panjang kalau saya jelasin. Nggak panjang. 3 jam, 4 jam. Ntar tinggal tidur lagi nanti. Besok kita siap. Ya, cuman ini mungkin bedanya kita dengan organisasi lain ya. Yang pertama, pancagiat organisasi itu 5 fokus kegiatan organisasi KIM. Kita ada namanya PBN atau Pemuda Bela Negara. Jadi Pemuda Bela Negara adalah badan yang ada di dalam internal organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan bela negara. Dan kegiatan bela negara itu sebenarnya sangat luas ya maknanya. Kadang orang berpikir bela negara itu berbau semi militer dan segala macam. Sebenarnya enggak juga. Bahkan di dalam bela negara itu ada sub-sub bidang seperti bidang anti korupsi dan lain-lainnya. Karena upaya kita untuk berdedikasi dan mencegah terjadinya korupsi di negeri ini kita anggap sebagai upaya kita dalam bentuk usaha bela negara. Nah, yang kedua setelah bela negara kita ada namanya GMPP. GMPP itu adalah Generasi Muda Peduli Pendidikan. Di KIM ini agak sedikit unik. Setiap badan internal kita itu seolah-olah seperti underbow atau sayap, padahal bukan. Nah, kita pengen badan-badan yang ada ini mereka bersaing secara sehat. Jadi kita beri nama dan kita beri logo masing-masing. Secara legalitas dan ADART itu ada satu. SK Menkumhamnya, legalitasnya ADART-nya satu. Tapi setiap badan-badan ini dia punya PO namanya, peraturan organisasi. Nah, saya lanjut. GMPP ini kegiatannya adalah seputar dunia pendidikan. Jadi kita mengadakan les-les gratis, privat, bahkan di tempat yang daerah yang memang mayoritas Muslim kita ada pelatihan-pelatihan untuk hafiz Quran seperti itu. Tetapi lebih dari itu, kegiatan fokus utama GMPP atau Generasi Muda Peduli Pendidikan ini adalah yang pertama sebagai lumbung informasi beasiswa. Kita tahu banyak informasi beasiswa sebenarnya yang diberikan baik itu lembaga nasional dan internasional seperti foundation yang ada, tetapi para calon mahasiswa kita nggak tahu dapat informasi di mana karena minimnya informasi. Yang kedua karena tidak memenuhi syarat. Nah, KIM melalui GMPP-nya hadir berusaha untuk bagaimana informasi itu bisa dapat ke kita dan kita bisa sebarkan kepada teman-teman kita. Ya, untuk persiapannya juga. Kemudian di GMPP ini kita juga berfungsi sebagai fungsi kontrol kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang menurut kita perlu kita kritisi gitu. Nah, maka GMPP inilah yang bergerak. Yang ketiga kita ada namanya Badan Anti Narkoba atau disingkat BAN. Nah, jadi di dalam KIM mungkin BAN ini bisa dibilang badan favorit karena anggotanya paling banyak. Nah, jadi dalam pergerakannya kita saling berkoordinasi dengan institusi-institusi terkait dengan anti narkoba, yang pasti dengan BNN Pusat. Kita sudah beberapa kali ke BNN Pusat juga sudah kunjungan ke kita, bahkan di setiap Hari Anti Narkotika Internasional kita selalu dilibatkan dan dapat undangan gitu. Nah, fokus kegiatan teman-teman di Badan Anti Narkotika itu kita belum ke pemberantasan karena kapasitas kita sebagai organisasi pemuda tidak mau mengambil alih kapasitas polisi atau BNN gitu ya. Tapi kita lebih kepada upaya penyuluhan dan pencegahan dan bagaimana mengingatkan teman-teman kita bahwa sekarang ini udah nggak keren lagi loh, udah bukan zamannya dan terlalu berani gitu. Maksudnya saya kalau udah ngelihat orang makin narkoba, dapat informasi teman-teman makin narkoba, buat saya yang saya khawatirkan kalau dulu mungkin lalu bentar lagi lu bakalan sakau, lu bakalan jangki apa gitu, sakit dan segala macam. Bukan itu lagi yang ada di pikiran kita. Tapi ketika kita lihat teman-teman kita pakai narkoba, lu bentar lagi bakalan ditangkap, orang tua lu bakalan miskin, dan lu bakalan jadi bulan-bulanan gitu. Ya karena nggak akan sempat lagi lu sakau dan jangki itu. Iya betul. Sangat sekarang pergerakannya udah cepat sekarang. Dan lingkaran pemakai narkoba itu udah seperti lingkaran setan gitu. Mereka walaupun berteman, tapi mereka demi kepentingan dia dan menyelamatkan diri dia sendiri, dia nggak ragu-ragu untuk mengorbankan teman dia sendiri gitu. Mungkin sekarang lu masih asik nih makin narkoba, besok lu mungkin ketangkap nggak sadar, teman lu sendiri yang laporin atau yang ngejebak gitu. Banyak yang terjadi. Nah ini banyak terjadi. Makanya kalau ada orang yang kita dengar masih pakai narkoba, buat gue sih dalam hati, lu nyali lu gede banget ya gitu. Iya, atau lu kita udah bukan rahasia umum lah. Banyak yang ketangkap harus siap ratusan juta, harus siap ini buat rehab segala macam dalam hati.
emang bapak lu sekaya itu? Kayaknya enggak deh gitu. Jadi kalau masih ada, nah makanya kita di BAN ini fokusnya ke penyuluhan dan pencegahan dan kampanye-kampanye di media sosial gitu. Nah, kami dengan BNN ini berkoordinasi cukup bagus. Kadang kita minta untuk dilakukan semacam TOT atau training of trainer. Jadi para pengurus KIM di training oleh baik itu BNNP maupun BNNK di kabupaten, kota, dan provinsinya masing-masing menjadi pengurus yang layak untuk menjadi penyuluh gitu loh. Nah, kita di training dulu. Nah, jadi itulah seputar dari Badan Anti Narkoba. Kemudian yang keempat kita ada namanya WMI. WMI ini Wirausaha Muda Indonesia. Adalah sebuah badan internal yang ada di dalam Kops Indonesia Muda yang isinya para pelaku UMKM. Jadi kalau teman-teman pernah dengar mungkin ada Kadin, ada Hipmin. Ini sebenarnya mirip-mirip, tapi karena di KIM ini baru dan kita juga ruang lingkup pergaulannya lebih ke grassroots, kebanyakan anggota di WMI ini adalah para pelaku UMKM, menengah ke bawah gitu. Dan sebuah gebrakan besar, alhamdulillah kita sebulan yang lalu mendapatkan kerjasama dengan Bank BRI Syariah. Antara KIM dan BRI Syariah, kita bekerja sama dan MOU. KIM menjadi pihak penyalur kredit modal kerja atau KMK bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi awalnya ini hanya untuk anggota, kami ditanya sama Bank BRI, kami hadir, silakan diinformasikan ke teman-teman, ini ada loh sebuah program untuk para pelaku UMKM untuk permodalan. Nah, kemudian kami dipersilahkan untuk mengkampanyekan lah kepada lingkungan yang membutuhkan modal. Kemudian waktu perwakilan Bank BRI datang ke sekretariat kita, saya sampaikan kalau kami menyampaikan program yang sudah berjalan, kami mungkin agak nggak semangat. Kenapa? Karena seolah-olah Kim jadi calo marketingnya BRI. Terus ditanya maunya apa gitu. Saya bilang mungkin kan nggak kalau kita buat sebuah program baru khusus yang dikerjasamakan antara KIM dan BRI Syariah, kemudian program itu kita tanda tangani bersama, kemudian kami memasarkan sebuah program yang memang kami bentuk program itu, dan nama programnya kita bikin namanya Wirausaha Muda Indonesia. Nah, mereka berapa hari diskusi, kemudian gak lama datang lagi disampaikan, wah disetujui sama pimpinan gitu. Nah, akhirnya turun deh itu 5 triliun itu. Enggak, jadi ini uniknya kita ini kredit modal kerja itu tidak hanya untuk pelaku UMKM akhirnya, untuk pelaku, tapi kalau untuk yang berpotensi tanpa agunan itu ada yang 0 sampai 25 juta. Itu aturannya harus pakai agunan minimal motor tahun 2015 ke bawah. Tapi kalau dilihat karakternya memungkinkan untuk dibantu, bisa disetujui tanpa agunan. Jadi kemarin kita ke Pandeglang itu sudah ada yang masuk aplikasi 120, kemudian menyusul ada 400 aplikasi lagi di Bima, di NTB, karena ini kita kerjasamanya skupnya nasional se-Indonesia. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus sudah berjalan minimal 6 bulan. Tidak ada permasalahan perbankan seperti BI checking dan segala macamnya. Dan kemudian dana ini kami bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat betul-betul dipakai buat modal usaha, modal kerja. Tidak boleh dipakai buat bayar utang, bayar sekolah anak, buat beli mobil, nah itu apalagi gitu kan. Tapi betul-betul dipakai dipakai buat usaha gitu. Nah, kami bangga karena bisa membantu para teman-teman yang pelaku UMKM, apalagi yang sejak dampak pandemi COVID ini sangat dibutuhkan. Tapi itu yang minjem, yang boleh dapat itu bukan hanya dari KIM. Enggak, kami malah ditantang waktu itu. Sanggup nggak untuk 20 orang per kecamatan? Kami bilang, kalau MOU-nya ada dan jelas gitu kan, jangankan per kecamatan, per kelurahan juga kami sanggup rasanya gitu. Karena kami melihat kita bisa kerjasama dengan Karang Taruna, kita bisa kerjasama dengan lurah dan segala macam. Dan akhirnya disepakati tahap pertama kami promosikan dulu ke anggota sendiri. Setelah anggota kami terakomodir, kami akan promosikan lagi ke masyarakat umum seperti itu. Keren. Nah, jadi kredit modal kerja ini unik ya. Jadi bagi petani dan peternak ada lagi programnya. Jadi kalau untuk petani, dia kita bantu modal untuk pertaniannya dan boleh dibayar setelah panen. Peternakan juga ada gitu. Iya. Kalau dulu kan ini sejenis kur ya. Kalau dulu ini yang bisa dibantu hanya usaha produksi yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Tapi ketika kami diskusi sama orang BRI kemarin,
usaha dagang, usaha jasa, dan usaha produksi semua bisa dibantu. Yang penting dia punya usaha yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, pertanian Jadi tidak memberatkan juga mereka untuk start ya. Ya, tapi ini bukan dana hibah. Ini murni adalah dana modal kerja yang harus dikembalikan. Ada tenornya gitu kan, dan ada mungkin karena kami itu berpikir kalau yang kita bawa koperasi itu kan bagus, tapi kan banyak oknum-oknum nih kasih bantuan modal kerja ternyata berkedok koperasi ternyata bank keliling, rentenir. Nah, makanya kita diskusi di internal DPP Kim, kita pikir kalau misalnya yang kita bawa koperasi mungkin kita nggak pede. Kalau kita bawa bank-bank yang belum terkenal mungkin kita juga nggak pede. Tapi ini adalah Bank BRI gitu loh. Siapa sih? Kita nggak perlu menjelaskan lagi gitu kan. Terus ada juga beberapa kalangan masyarakat kita yang agak sedikit ya dalam tanda kutip, wah ini riba, males lah berhubungan dengan bank. Nah, kami cari lagi solusinya, kami ambil Bank BRI syariahnya gitu. Jadi semua potensi untuk ditolak itu kami minimalisir gitu loh. Nah, udah berjalan tapi itu? Sudah, alhamdulillah sudah berjalan. Kita sudah pertama yang kita ajukan itu dari DPC Kota Tangerang. Kemudian ini sudah masuk dari Pandeglang, dari NTB, dari Bima juga sudah masuk. Jadi di mana pengurus kita yang aktif semua berjalan semua gitu. Nah, kita tidak hanya memberikan permodalan karena kita di WMI ini fokus kita tuh bisa dibilang 4C. Capital, permodalan, commerce, pemasaran, kompeten, pembinaan, dan karakter. Nah, jadi kami ketika mereka berhasil dibantu oleh Bank BRI Syariah, kami tidak lepas begitu saja, tapi kami juga monitor gitu loh. Apa yang bisa dilakukan pembinaan dan penyuluhan. Kami datangkan ahlinya, penyuluhnya gitu. Dan untuk pemasaran ya, misalnya contoh nih di Bekasi ada peternak telur bebek misalnya untuk produksi telur bebek gitu kan. Kemudian di Tangerang Selatan ada pengusaha yang mengajukan juga tapi usahanya martabak misalnya gitu kan. Nah, kami juga saling silang aja pemasarannya gitu loh. Jadi telur lu jual ke sini gitu. Nah, jual ke sini gitu. Nah, itu pemasaran kita. Saling supportnya di situ. Nah, alhamdulillah kami tuh pengennya memang orang kenal Kim bukan pada saat kita lihat di TV terjadi tawuran antara ormas ini dengan ini gitu. Yang orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal, oh ini ormas yang kemarin tawuran ya gitu. Tapi kami pengennya orang kenal Kim, oh ini yang kemarin ngasih bantuan ya, nah kayak gitu. Oh yang gini kemarin ngasih penyuluhan ya gitu. Ini ngasih telur kemarin kan? Bukan channel nih, gue mau cari pinjaman nih. Iya, jadi Kim ini Pak Sekjen paling tahu lah. Kita punya slogan senyap tapi pasti. Senyap tapi pasti. Jadi kita tolak ukur keberhasilan Kim ini bukan dari jumlah anggota yang bertambah banyak, tapi dari jumlah program yang berjalan atau tidak. Manfaat yang didapat juga ya. Iya, tadi saya lanjutkan itu WMI. Jadi seputar bagaimana kita bisa melakukan pembinaan, pemasaran, dan permodalan. Nah, yang terakhir kita itu ada namanya BMTB. BMTB itu Badan Mitigasi dan Tanggap Bencana. Nah, ini bisa dibilang kalau di Kim ini pasukan elit kita karena di DPP sendiri anggotanya terbatas hanya sebanyak 20 orang. Tetapi 20 orang ini mereka sudah punya sertifikat SAR. Jadi siap untuk kita kirim, siap untuk apabila ada bencana, mereka sebagai tim bantuan. Nah, makanya namanya Badan Mitigasi dan Tanggap Bencana. Tapi ketika tidak terjadi bencana, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan. Misalnya kayak di Sumatera Barat itu kan sering terjadi gempa. Nah, ini memang kita bentuk supaya kalau terjadi gempa begini loh. Jadi antisipasinya begini loh gitu. Dan di Kim ini karena terbatas bidang-bidangnya, kalau mau mengadakan bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang berbau sosial, maka ini digarap oleh teman-teman dari BMTB ini, Badan Mitigasi dan Tanggap Bencana. Kalau di daerah, kebanyakan anggota BMTB ini dari teman-teman aktivis pencinta alam yang banyak bergabung dengan kita. Nah, kita berupaya supaya BMTB ini berkoordinasi bagus dengan pemerintah, itu dengan BPBD ya untuk di daerah, BNPB dan Basarnas. Jadi koordinasinya seperti itu. Nah, itulah panca-giat organisasi Kim. Ada Pemuda Bela Negara, Generasi Muda Peduli Pendidikan, Wirausaha Muda Indonesia, Badan Anti Narkoba, dan Badan Mitigasi dan Tanggap Bencana. Nah, di samping 5 panca-giat itu kita diapit oleh 2 badan khusus. Kita sebut badan khusus karena yang pertama adalah Kantor Hukum Indonesia Muda. Ini adalah sebuah kantor hukum, kantor pengacara resmi
tetapi dia berbadan hukum sendiri. Sebenarnya agak salah kaprah kalau selama ini kita lihat ada LBH ormas ini, LBH ormas ini, seolah-olah pengacara atau LBH itu berada di bawah ormas gitu. Padahal sebenarnya tidak, mereka mitra karena mereka berbadan hukum sendiri. Mereka firma, mereka punya direktur sendiri. Tetapi di Kantor Hukum Indonesia Muda, para pengacara yang mau bergabung dengan Kantor Hukum Indonesia Muda itu harus siap dengan beberapa komitmen. Yang pertama, karena kita tidak punya struktural bidang hukum dan advokasi, maka Kantor Hukum Indonesia Muda, anggotanya, pengacaranya harus siap berkomitmen ketika anggota kita bermasalah hukum, mereka harus siap membantu tanpa memungut bayaran. Karena ini bagian dari keluarga besar. Legal advice. Betul, legal advice-nya. Yang kedua, kita juga menerima case-case yang sifatnya umum, baik pidana, perdata, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendapatkan case dari umum ini, para pengacara ini harus siap dengan komitmen 20% dari fee-nya itu harus diserahkan untuk kas operasional organisasi. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kita selama 4 tahun berdiri belum pernah sekalipun Kim mengajukan proposal ke sana ke sini untuk setiap kegiatan. Karena bisa berdiri sendiri. Karena kita bisa mandiri. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya, Kim itu kegiatan operasionalnya dananya dari mana? Dari unsur-unsur yang ada di dalam WMI tadi, Wirausaha Muda Indonesia, dan dari hasil fee dari Kantor Hukum Indonesia Muda. Dan alhamdulillah kita sudah mengerjakan case-case dalam dan luar kota. Kemarin kita ke Lombok, ke Bali, Palembang. Teman-teman di sana bilang, "Bang, ada case ini nggak? Kita bisa turun dari pusat nggak?" Gitu. Jadi kita membayangkan gini, setiap kalau kita tingkat provinsi kita sebutnya DPD. Setiap DPD punya satu aja Kantor Hukum Indonesia Muda, DPD Jawa Barat misalnya, DPD Bali gitu. Dan kemudian satu DPD minimal 10 aja misalnya ada pengacara. Bayangkan nih amit-amit sekjen kita dapat isu negatif gitu kan, butuh perlindungan hukum. Karena kalau di Kim ini kan sifatnya semi komando, perintah gitu. Kalau kita bilang 10 orang pengacara di seluruh provinsi Indonesia datang untuk jadi tim pendamping hukum, maka Randy punya 340 pengacara nanti yang akan mendampingi dia. Mau coba nggak? Dan ini terbukti, dulu waktu kita calon DPD di Banten, kita di TMS kan. Kita jadi orang yang pertama yang berani menggugat KPU Provinsi Banten dan alhamdulillah menang. Karena kita disupport oleh teman-teman Kantor Hukum Indonesia Muda. Nah, jadi itu badan khusus yang pertama. Jadi ada Kantor Hukum Indonesia Muda. Yang kedua, yang satu lagi nih. Nah, yang satu lagi agak ngeri-ngeri sedap. Nah, Nah, ini bahaya nih. kita